memihak ke arah mana, ke arah tim mana, dan kali ini nampaknya dari arah masing-masing tim mereka berusaha untuk memprediksi juga untuk bisa masuk lagi, menusuk lebih tengah lagi seperti kata Kapasta dan Circle. Tetap nge-center juga ke arah bagian shelter, farm, dan juga Milta kali ini. Ya betul, semakin ramai dengan kondisi circle ketiga yang agak mendonat ke arah sekitar farm. Tapi kali ini mengambil bagian utara dari farm. Ion masih cukup aman, GPX harus segera bergerak masuk lebih dalam lagi supaya posisi mereka lebih aman dan gak repot untuk masuk ke dalam zonanya. Bigetron, dua pemain mereka terspot oleh seorang Kraibu. Belum bertembakan dan akhirnya ada tembakan dan hitmarknya masuk. Hanya memberikan cicilan damage yang begitu sedikit ke arah Liquid. Ya, satu hit tadi diberikan Kraibu ke arah rotasi dari tim Bigetron, tapi Flykido juga hampir tertangkap oleh landak kuning kita dan berusaha untuk meloloskan diri juga, berusaha untuk running away dari cengkraman landak, tapi tappingan M16 begitu tajam dari seorang Crayon. Berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah tim zone, yaitu seorang Flykido. Ya betul, Kido sudah mulai terspot oleh pemain-pemain dari Onyx kali ini. Ini harusnya bakal jadi confirm elimination sih. Harusnya, tapi masih ada upaya loh buat diselamatin. Linux sudah mulai berputar-putar-putar. Oh, di rumah wajar. Diselamatin. Gue kira tadi area open field, nggak ada obstacle sama sekali. Ternyata ada rumah yang bisa menyelamatkan posisi dari seorang Flykido. Akan kembali bangkit 4 pemain dari Zone Esports. Ya betul, dan juga tadi nampaknya ada predict shot juga dari Mineral yang sedikit melukai seperempat HP dari arah seorang Cleo dan akan coba dibalaskan juga. Coba di counter posisinya oleh seorang Rosezi dengan M16, tapi nampaknya Void berhasil bisa nge-cut satu player, bahkan dua player dari BNW terkikis oleh tim Void yang hanya menyisakan last man standing-nya kali ini. Betul sekali. Kali ini Void akan regroup sedikit karena butuh untuk menyelamatkan satu rekan mereka yang sedang ter-takedown. Sementara BNW melihat satu pergerakan, ada Kenan namun tembakan dari Kenan lebih lengket daripada Barir dan BNW dipulangkan ke lobby 12 tim tersisa kali ini. Ya, betul banget, dan dari masing-masing tim juga mereka berlomba-lomba untuk bisa mengamankan posisi mereka, dan dari Void untungnya circle-nya tidak jauh dari arah bagian drop zone mereka, tidak banyak pergerakan dibangun oleh tim Void, tapi sementara itu di arah bagian Bukit Kentang juga terpantau ada dua tim yang berusaha untuk mengisi tempat yang sama walaupun circle memaksa mereka juga harus bergerak kembali. Wajar sih, ini tempat favorit soalnya. Kalau kita berbicara tentang season-season sebelumnya banyak banget tim yang memperebutkan tempat ini termasuk RRQ. Ya, saya betul banget, dan juga kali ini nampaknya dari arah zone juga langsung commit. Push langsung ke arah pertahanan dari tim Genesis Dogma dengan tertakedown dan Daybot membuat zone semakin pede lagi mencari seorang Nichil yang akan dikepung oleh 3 player mengambil sisi bagian kanan, dan Nichil berusaha untuk berlarian aja, berusaha untuk running away dari cengkraman tim zone kali ini. Betul, sudah mulai regroup untuk pemain-pemain GD yang lainnya, sementara dari Mineral masih mencari keberadaan anggota GD yang lainnya supaya tidak ada HBD yang diberikan oleh GD. Tapi GD bakal mundur ke arah yang lebih nyaman lagi. Bukit Kentang bakal dikuasain oleh Zone Esports sementara ini. Ya, betul, dan kita akan melihat lagi POV dari arah tim Aura yang masih cukup aman juga, tapi walaupun posisi mereka dari vehicle yang mereka punya itu udah mulai diganggu juga oleh tim-tim lainnya dengan meledakkan satu vehicle dari arah tim Aura. Dari arah NFT kita terpantau dari arah bagian minimap, rotasinya mereka pilih dari arah bagian Novo, mereka nyebrang lewat ke arah bagian pesisir dan sekarang udah cukup nyaman juga berusaha untuk memutari lagi area circle-nya, baru nanti mereka akan masuk ke arah bagian circle-nya. Betul, ini antara mereka bakal masuk dari arah timur atau mereka bakal muter lagi ke arah utara. Tapi dari pergerakannya ya, ini kayaknya confirm mereka bakal datang dari bagian utara dan kemungkinan besar mereka bakal bertemu dengan Ion. Mereka bakal bertemu juga dengan GD karena dua tim ini yang akan gontok-gontokan untuk mengontrol arah utara dari circle yang kelima ini. Yes, betul. Dari zone juga udah mulai touchdown masuk. Oh, circle yang keempat menuju ke circle yang kelima nantinya. Iya, betul. Tinggal ya setengah menit lagi lah ya kira-kira untuk masuk di pergerakan Blue Zone yang keempat. Yes, betul banget, dan dari zone juga aku lihat split yang mereka lakukan, mereka cukup nyaman di area mereka cukup waspada juga, lebih aware lagi, dan dari arah Cleon masih stay juga di arah bagian compound miliknya sendiri, berusaha untuk memantau juga keadaan sekitar, bermain cukup santai juga, gak banyak tim-tim yang terlalu mengambil gerakan yang terburu-buru, gak banyak tim-tim yang ingin melakukan pergerakan yang terlalu greedy, dan sama halnya dengan tim GPX yang hanya berusaha untuk menyulitkan aja rotasi dari tim-tim lainnya. Ya betul, mending main santai aja gitu loh, karena ini game terakhir juga, apalagi terlihat ya dengan sangat jelas bahwa Bonafide sekarang juga menurunkan temponya banget. Kita belum lihat fight dari Bonafide sama sekali, mereka benar-benar mengatur tempo mereka gitu dengan strategi defensif yang mereka amankan. Tapi kali ini GD bakal bertemu dengan NFT di mana Pujira bakal langsung turun dari arah mobil, tembak berlangsung gak ada, namun Satar masih selamat. How can Satar masih bisa selamat dengan tembakan yang begitu lengket dari seorang Flippy, tapi tidak dari arah drone. GD kembali lagi kehilangan satu anggota mereka ketika sedang rotasi. Yes, betul, dan terjadi lagi satu player dari arah tim Genesis Dogma dan langsung di follow up juga pergerakannya oleh seorang Flippy. Ya,
Ini udah sangat-sangat merepotkan tentunya ya, pergerakan demi pergerakan yang mereka bangun, bahkan Aura juga kedatangan tamu yang tidak mereka inginkan. SG memporak-porandakan setup dari Aura, namun Aura masih bisa mempertahankan area mereka. SG pulang ke lobby, Aura bertahan tapi Ion join the fight menjadi third party. Berbahaya untuk Aura karena Aura belum bangkit, keanggotaan mereka semua bahkan rata sudah mendapat karma yang instan. Aura pulang ke lobby di tangan Ion. Yes, betul, dan Ion nampaknya semakin on fire lagi, Wih, dan bukan bahkan Ion. dari arah BTR. Bigetron yang mendapatkan player-player dari arah tim Aura. Ternyata Aura dijepit oleh dua angle yang berbeda, dan kali ini nampaknya dari Bonafide mereka berusaha untuk mengkonfirm lagi pundi-pundi poin tambahan lagi untuk semakin mendongkrak posisi mereka di puncak klasemen. Betul. Ini menggila banget poin-poin yang dikumpulkan. Lihat beberapa tim agak sedikit fight dengan begitu barbar gitu. Tapi dari perolehan eliminationnya itu merata loh. 2 elimination untuk Bonafide, 1 Ion dan NFT baru dapat 1. Zone 1 tim yang udah agak menggila. Malah mereka udah pulang ke arah lobby kayak EVOS dengan 5 poin mereka sudah hilang gitu kita sekarang. Wow, dan juga nampaknya kejebak sudah posisi dari arah poin yang masuk ke dalam kandang dari arah tim kapak kita dari tim GPX. Matoy pun melihat keberadaan dari arah member tim Void lainnya, Depth2K akan menjadi incaran lagi, berusaha untuk didapatkan juga dari Rosemary, bahkan juga udah mulai nge-flank ke arah bagian kiri dari arah angle seorang Depth2K. Yap, betul. Kali ini apakah Void bisa bertahan dengan 2 anggota mereka yang tersisa? Sementara pergerakan dari 1 anggota Void juga sudah mulai terspot. Ada beberapa burst through the smoke dari arah Rosemary ke arah pemain dari Void. Tapi dia juga harus bergerak karena Blue Zone yang keempat sudah mulai menghimpit dan memaksa semua tim bergerak masuk ke dalam zona. Namun ada counter shoot dari Dubs. Tapi masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown ya karena GPX. Yes, betul, dan kita bisa lihat juga posisi dari arah Bonafide. Mereka benar-benar menguasai area bagian centernya, dan kali ini nampaknya dari Matoy juga berusaha untuk zoning out lagi player dari arah tim Void. Akan coba dicari lagi dan benar-benar semakin tertahan lagi posisi dari arah Depth2K yang hanya bermodalkan smoke, vehicle, dan juga satu buah obstacle pohon yang Berapa bisa lama dijadikan tempat tapi, Win? persembunyian. Betul, tapi berapa lama? Dengan sisa 2 first aid lagi yang dimiliki oleh seorang Depth2K. Betul, berapa lama mereka bisa bertahan, dan ini dia perang saudara Bigetron versus Ion. Rocky di take down, lemparan granat ke arah depan, dan Misery bakal membackup dari bagian belakang tentunya. Ada beberapa granat juga yang dimasak juga oleh seorang Frenzy. Lempar tipis, tapi ada lemparan granat juga dari seorang Liquid, lemparkan ke arah depan sana. Ada red zone buatan di arah pinggiran dari blue zone kita. Yang kelima, granatnya connect, Misery menumbangkan seorang Liquid. Terlalu offside sepertinya posisi dari Liquid dan Predict Niche yang begitu bagus dari arah Misery tadi. Ya, dan sementara itu dari arah player Ion nge-revive, Misery akan semakin lebih maju lagi menjadi front liner, dan disusul oleh juga Genfos yang mencari lagi ke zona dengan bagi dan Yuhai. Flashback belum dapat lagi production shot yang connect dari arah tim Bigetron yang berhasil bisa mendapatkan knockdown dan ke arah tim Ion kali ini. Gila men, Yuhai. Itu bukan punggung, itu cangkang kura-kura, tebel banget. Nggak rontok dilindes bagi, dan kali ini Rocky sudah bertahankah dia? Bisakah dia bertahan lebih lama lagi? Karena Blue Zone juga sudah mulai menghimpit. Frenzy yang ditugaskan menjadi pemain terakhir kali ini bakal melakukan healing. Sementara Zuxi juga bakal menjadi pilar terakhir dari Bigetron. Bonafide menjadi third party, menambah pundi-pundi elimination untuk Bonafide. 5 elimination, 2 diantaranya mendapatkan steal ke arah Bigetron untuk knockdown yang didapatkan oleh Ion. Ya, terlebih lagi top 8 sudah jaminan untuk tim Bonafide, dan kali ini nampaknya dari arah zone ini akan coba diburu juga oleh serigala kita di arah Hexas, dan no connect, sebuah peluru panas dilontarkan dari arah Hexas karena seorang Linux, dan kali ini 7 tim 2 tersisa tumbang. Dan bahkan Bigetron yang ternyata harus puas di posisi yang ke-8. Betul sekali, Bigetron udah bonyok banget tadi, rontok banget, dan gua rasa Ion juga kayaknya gak bakal lama lagi. Karena Ion tadi tinggal menyisakan seorang Frenzy ya, Win. Iya, betul. Misalkan satu player lagi dari arah tim Ion, dan kita bisa lihat juga dari arah Mineral. Wah, ini lengket Melihat sih. pergerakan dari arah Ken benar-benar di lock banget saling lock satu sama lain, dan ternyata yang lebih connect, yang lebih on point yaitu dari arah angle seorang Mineral. Tapi granat Molotov terus dilontarkan dari arah Boom, dan bahkan akan coba ditabrakan. Hexas? Oke, Hexas turun. UMP versus Uji dan dimenangkan oleh seorang happy Uzi dari birthday. Flykido dari arah tim zone. Betul, happy birthday dan through the smoke yang begitu lengket dari arah Flykido. Helmnya sudah gak ada lagi, tapi follow bakal datang, bosku. Akan bertarung di bagian belakang sebuah batu dan sebuah respon front shoot yang begitu cepat membuat Boom bisa menjatuhkan satu, namun backup dari Mineral juga datang walaupun waktunya tidak terlalu tepat. Tidaknya bisa menumbangkan satu persatu dari Bobby Esports. Ya, betul, dan tadi Ken Last juga man standing. nampaknya bisa di take out oleh seorang Mineral yang berupa last man standing juga untuk tim zone, dan akan coba langsung menerobos huru-hara yang terjadi dari Voker. Hexas juga masih tertahan di area belakang, dan bosku juga nampaknya tidak bisa bertahan lagi, berkurang sudah punggawa lagi dari arah tim Boom. Bahkan Voker juga tertangkap oleh tim Bonafide yang udah mengumpulkan 8 poin eliminasi. Gila, Bonafide bener-bener main tertib banget. Mereka bener-bener ingin mencari puncak leaderboard minggu pertama dan mengincar bonus poin di minggu yang pertama. Molotov bakal dilemparkan, itu Molotov 2 biji. Udah pasti bakal terbakar. Mineral, namanya memang Mineral, tapi tentunya nggak tahan dari api yang begitu panas. Tapi what?
sesuai dengan namanya kayaknya, mineral, menetralisir api yang ada di sekitar dia. Jazz berarti bisa memadamkan api, bahkan sekarang juga membakar landak kuning kita walaupun akhirnya mineral juga harus terbakar. Tahannya dari api, dari peluru nggak tahan sih. Iya betul banget, dan tiba-tiba top 4 tersisa Bonafide masih masuk ke dalam posisi top 4 dan bahkan masih komplit dengan 4 player mereka. Yes, dan 8 elimination sudah dikumpulkan oleh Bonafide saat ini. Ini dia penggerbekan massal begitu sadis masuk ke sebuah shake. Ada 2 pemain yang masih bertahan di bagian dalam shake, tapi masih belum diamankan. Molotov akan dilemparkan juga ke bagian dalam, terbakar. Api Asmar, tapi Ramones masih bisa bertahan dari arah api, tapi dari arah luar. Tembakan masih membabi buta menuju ke arah kompon tersebut. Shake tersebut begitu ramai, ini enak banget. Bonafide nyayur. Bonafide nyayur. Banyak banget poin yang bakal mereka dapatkan kali ini. Bahkan Rosemary harusnya bakal menjadi korban dari arah Bonafide. Ucup lagi-lagi mendapatkan satu pemain dan ini dia upaya untuk menambah-nambah pundi elimination. Still elimination dan confirm elimination dilakukan oleh Bonafide. 9 elimination sudah berhasil mereka amankan sementara ini. Yes, betul, dan mungkin akan semakin bertambah lagi dari segi posisi dari arah tim Bonafide yang benar-benar menjadi third party yang sukses karena tim-tim yang sedang fight dan akan coba mentabrakan ke dari arah Ucup. Oke, ada satu buah obstacle batu yang akan di tempat pemberhentian utama dari arah seorang Ucup yang berusaha untuk mengganggu juga Shake yang masih dihuni oleh Brian F, tapi Kaibu terlalu terbuka dan akan coba diincar nampaknya posisi oleh seorang Ucup. Gila, ini serangan terakhir dari King Kong bener-bener ngebuat Alter Ego ketar-ketir sekarang. Karena Alter Ego nggak main untuk di game yang terakhir. Bahkan Ucup sudah mulai memberanikan dirinya untuk maju ke bagian depan sana karena sudah ada follow up dari bagian sebelah kanan turun dari bagian mobil. Ada Molotov yang sudah mulai dimasak oleh seorang Ucup, akan dilemparkan ke bagian dalam sebuah shake-nya namun masih tertahan di bagian dalam dengan begitu rapi. Drone agak sedikit terbakar, Ramonnya juga agak sedikit terbakar, tapi lemparan balasan Molotov dari NFT juga dilontarkan ke arah Ucup sementara ini. Wow, Ucup juga sih, tapi terbackstep posisinya oleh tim Onyx yang masih bisa mendapatkan backline dari arah tim Bonafide. Bahkan Ucup langsung di-confirm dan bahkan dari NFT mereka masih bisa survive di shake yang tadi digerebek langsung sama tim GPX. 2 tim nabrak dia, satu diantaranya rata dan satu orang yang nyoba nabrak juga malah rontok ke arah lobby. Iya, betul-betul, dan sekarang juga nampaknya dari arah Onyx mereka punya kompon, mereka punya rumah jamu dan bahkan terbuka sudah posisi dari arah seorang drone yang akan coba diburu oleh seorang Kraibu, last man standing dari arah tim GPX. Betul, GPX masih bertahan dengan hanya menyisakan seorang Kraibu. Granat sudah mulai dimasak, lempar langsung ke tengah-tengah smoke yang sudah dibuat oleh tim NFT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 smoke dan 1 granatnya connect ke arah NFT. Ramones tumbang, Molotov dilemparkan ke bagian depan sana, terbakar kembali namun ada tembakan juga dari Onyx menuju ke arah Kraibu. GPX rata, 3 tim tersisa. Yes, betul, dan ini udah banyak banget tim-tim yang udah pincang, gak ada tim yang masih prima dengan 4 player mereka miliki, tapi dari arah Bonafide mereka masih punya lengkungan, tapi lihat dari Nux, dia masuk ke dalam center circle seorang diri dan ini PR jadi Nux untuk bisa menjaga ke arah bagian kiri karena Jobrenki juga ternyata tercorik dari arah angle dari tim Bonafide. Seorang Nux yang bener-bener menggokil banget Bonafide di game yang terakhir. Ini menurut gue tinggal nahan sih, dapat hashtag 2 menurut gue udah bisa ngebuat Bonafide untuk nge-secure tempat di posisi puncak dengan 9 elimination tadi terakhir yang kita lihat. Ya betul banget, dan sekarang PR dari Onyx mereka harus bisa menembus pertahanan ataupun barikade yang dibuat oleh tim Bonafide dengan split yang mereka lakukan, dan Nux akan coba ditargetkan apa oleh Jar Jar atau mungkin Jar Jar akan melakukan upaya penyelamatan untuk bisa merevive seorang Jobrenki, tapi Jar Jar tertangkap oleh seorang Nux yang menjaga angle-nya dengan sangat ciamik. Ini enak banget loh. Enak banget buat Bonafide-nya. Mereka bakal bergerak dengan bebas. Dengan 3 pemain mereka yang tersisa, ini harusnya kalau misalkan 2 pemain Onyx dibiarkan bleeding out, ini bakal menjadi 12 elimination untuk Bonafide. Wow, dan itu udah menjadi boostingan poin yang luar biasa banget, apalagi placement poin. Jaminan dari Bonafide udah top 3 dan kali ini dari Nux juga semakin lebih berhati-hati lagi, tapi pergerakan juga udah dibangun, tapi Cita ketahuan. nampaknya terculik dari arah bagian tim NFT. Wah, lihat Tuyul. Enak banget Tuyul ngedapetin reset armor dan juga ngedapetin reset mungkin dapat weapon yang tidak diduga-duga, mungkin MG3, MK14, sebuah weapon yang betul-betul powerful untuk close combat di momen akhir. Betul-betul, tapi ada Rosesi juga yang harus lebih diperhatikan lagi. Tuyul berdampingan dengan Rosesi berusaha untuk sneaking in masuk ke arah bagian zona, tapi nampaknya Rosesi bangkit, tapi backup dari Nux yang berhasil bisa menambah lagi pundi-pundi poin dan top 2 sudah untuk Bonafide dan juga NFT. Betul, 2 lawan 1, tinggal Nux yang tersisa kali ini. Lemparan granat menuju ke bagian belakang sebuah supply box, namun lemparannya masih belum terlalu connect. Nux, the last man standing, mampukah dia mendapatkan clutch dan mendapatkan WWC untuk Bonafide di game yang terakhir? Masih dicari, dikira di balik batu padahal di sebelah kiri dari Flippy. Iya betul, ini masih possible banget untuk Nux bisa nge-backstep lagi posisi karena NFT lihat fokus ya ke tempat player dari Bonafide yang tadi udah di-confirm di sebuah poin eliminasi. Disaster banget.
Wow. Ini disaster banget kalau misalkan Nux bisa mendapatkan WBCD untuk tim NFT saat ini. Wait. Nux bisa dapetin WBCD untuk Bonafide maksud gua. Masih dicari. Ini bakal di-confirm. Tembakan dari bagian belakang mampu kan mendapatkan Flippy. Mampu ternyata. Last man standing dan dia punya pohon. Dia punya hiding spot. Ini perfect banget posisi untuk seorang Nux. Bakal dimainkan tentunya pemain terakhir dari area NFT. Drone, low HP bakal mengganti dengan weapon berikutnya. Dan winner chicken dinner untuk Bonafide. The King Kong Rage untuk di game yang terakhir. Wow. Gokil. 10 poin eliminasi Ini Nux dikumpulkan. Esports. Nux Esports kali ini